Barusan kuliahnya siapa? Tidak ada, Ibu. Tahu nggak ada malah tak geser ya. Saya yang pagi harusnya siapa? Memang nggak ada. Tidak ada, Ibu. Nggak ada, Ibu. Ini pertama. Oh, pertama. Ya sudah, kalau ini memang untuk pembelajaran yang pertama, penting silakan mimpin doa ya. Halo, Komting. Komtingnya siapa, Mbak? Afida, Ibu. Oh, malah belum masuk itu ya. Ya sudah, Mbak Gina. Silakan pimpin, Mbak Gina. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Mbak Gina. Suara saya jelas enggak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ya, untuk pertemuan lebih cenderung bahwa nantinya kalian itu setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu bisa melakukan misalnya penyuluhan dan lain sebagainya di dalam kelompok-kelompok di masyarakat ya. Misalnya saja kelas ibu hamil, Baik, kelas sebelum belajar dimulai, lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Fida. Sampai mana tadi ya? Kegiatan kelompok ya. Jadi diharapkan itu nganu sinyalnya itu kurang ajar kayak Mbak Fida ya. Nggak apa-apa Mbak Fida, nggak apa-apa ya. Ini kan diharapkan nantinya setelah pembelajaran ini selesai, itu mahasiswa itu mampu melakukan kegiatan atau melakukan berkomunikasi dengan kelompok ya. Jadi bukan hanya perorangan karena untuk bidan di masyarakat pastinya nanti akan melakukan semacam penyuluhan ya, pendidikan kesehatan. Kalau konseling kan antar orang ya, kalau konseling ya. Tapi kalau penyuluhan itu lebih cenderung kegiatan kelompok ya. Nah, dengan dibekali bagaimana cara kita berkomunikasi kepada kelompok itu kita harus tahu dulu ya, harus tahu dulu apa itu komunikasi kelompok ya. Jadi kalau komunikasi kelompok itu komunikasi tapi 2 orang atau lebih gitu loh. Jadi enggak 1 orang. Kalau 1 orang itu namanya konseling ya, konseling. Jadi di dalam komunikasi kelompok ini ada sekumpulan orang nih, sekumpulan orang tetapi mempunyai tujuan yang sama. Jadi tujuannya itu sama di situ, enggak ada terus di situ kumpulan orang kok. Yang satu ingin mengetahui imunisasi, yang satu enggak aku imunisasi udah tahu aku ingin tahu aja tentang KB. Enggak, kalau KB saya udah tahu. Sekarang enggak. Jadi tujuannya sama di situ dalam rangka untuk apa gitu ya. Jadi tujuannya itu sama ya. Jadi yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama itu sehingga saling mengenal ya, akhirnya mengenal karena
Oh, ternyata ini hamil. Oh, jenengan hamil toh. Oh, gitu loh. Jadi tahu di situ, ya. Nah, kegunaannya itu sangat penting sekali ya di dalam komunikasi kelompok ini. Apa kira-kira? Apa kalau menurut kalian? Kegunaan dari komunikasi kelompok. Misalnya untuk kebutuhan sosial, itu maksudnya apa? Kok komunikasi kelompok kegunaannya salah satu kok memenuhi kebutuhan sosial. Jadi akhirnya ada pergaulan di situ, ada interaksi di situ. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal kan? Oh, oh jenengan nganu toh, yang di sana itu yang jual itu ya, gitu ya misalnya. Iya, saya jualan popok dan sebagainya. Oh iya gitu ya, ya sudah. Nanti kalau saya itu ke sana. Jadi akhirnya terpenuhi kebutuhan sosial itu ya, jadi mengenal di sana apa tentang dia gimana gitu, bukan julid ya, beda ya sama julid ya. Kalau kebutuhan sosial di sini bahwa kita itu perlu berinteraksi, yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu ya. Terus kemudian membentuk konsep diri. Dengan konsep diri itu kita jadi tahu ya, oh ternyata orang itu suka cerita. Oh ternyata saya itu terlalu sedikit ya wawasan saya ya. Oh saya ternyata pemalu gitu. Akhirnya tahu di situ ya. Konsep dirinya akhirnya tahu. Kemudian memberi atau menerima dukungan dan bantuan ya. Bisa saling menguatkan ya, bisa kita juga mendapat bantuan dari itu, bukan bantuan uang ya artinya ya. Jadi misalnya, oh ada Mbak di sana yang jual itu, oh itu dokter Jundan itu bukanya jam ini, kalau daftar itu mendingan jam 6. Nah itu loh, jadi ada interaksi di situ ya. Kemudian berbagi dengan orang lain, ceritalah intinya ya. Nah, di sini di dalam kelompok ini butuh suatu kepemimpinan ya, butuh suatu kepemimpinan. Jadi di dalam kelompok itu harus ada seorang pemimpin. Kalau di kelas juga harus ada komting. Kalau di kelas ibu hamil ya di situ ada yang mengetuai gitu ya, atau jadi kita kalau apa itu untuk menghubungi jadi mudah gitu loh. Jadi mudah, enggak misalnya ibu hamil ada 70 terus kita langsung apa itu namanya menghubungi di situ kan enggak. Misalnya ya, itu ada perkumpulannya berarti ada pemimpinnya ya. Nah, syarat-syarat di dalam kepemimpinan dalam kelompok itu, dia itu berorientasinya hanya pada tugas, ya, hanya pada tugas aja, hanya pada di situ gitu loh, tidak boleh keluar dari situ, tidak boleh dari keluar tema di situ. Misalnya kok di sini kepemimpinan kelompok, misalnya dasawisma, malah di situ malah jualan, order ini hak gratis ini kan enggak, ya. Jadi berorientasinya sama tugas ya. Kemudian menggunakan waktu secara efektif ya, bisa menentukan prioritas yang jelas dan sering membuat keputusan yang eksekutif ya. Jadi betul-betul seorang pemimpin di situ dalam mengarahkan anggotanya ya, dalam mengambil keputusan itu betul-betul prioritas ya. Jadi yang prioritas. Kemudian berorientasi pada orang ya, jadi harus tahu, yang seorang pemimpin itu harus tahu masing-masing orangnya. Oh ini nesunan, oh ini tersinggungan, oh ini ndablek ini, mbok dia apa-apain itu dia ndak marah. Tapi beda sama itu, kalau ngomong harus kayak gini gitu loh. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui itu, ya nggak boleh disamaratakan atau digebyah uyah gitu ya. Marah-marah lah, inilah kalau nyuruh lah gitu ya, jadi beda-beda. Jadi lebih peduli pada perasaan-perasaan dan masalah-masalah anggota kelompoknya. Ibaratnya seorang pemimpin itu sangat-sangatlah mengalah ya,
kemudian perasaannya juga peka gitu ya, tidak otoriter ya. Jadi jangan menganggap masalah itu pada dirinya gitu loh, tapi masalah-masalah dari anggota kelompoknya. Kadang menurut menurut pemimpinnya itu bukan masalah, tapi ternyata bagi anggota kelompoknya itu adalah suatu masalah gitu loh. Jadi harus betul-betul peduli ya. Nah, ini di sini ada ciri-ciri kelompok yang kompak ya. Jadi organisasinya itu harus baik. Maksudnya di sini, misalnya kita membuat sayur nih, sayur sop. Tahu sayur sop ya? Nah, semua mahal-mahal ya. Ada brokoli lah, ya, ada ayam lah, ada sosisnya, bakso dan lain sebagainya ya. Tapi di situ ternyata ada satu tomat busuk. Kira-kira organisasinya itu baik enggak? Sopnya enak enggak? Enggak enak. Jadi itu ciri-ciri kelompok yang kompak itu harus kompak. Jadi satu aja yang enggak kompak, coba counting, mumet enggak? Misalnya gini, ayo belajar di kuliahnya Bu Ase nggak bisa, Bu Ase bisanya hari Minggu jam 10. Coba apa ngregoni? Meh pergi nggak bisa. Nah di rumah itu gitu ngregoni kan, ngregoni gitu. Tapi Bu Ase memang bisanya hari Minggu kok gitu loh. Nah Alvida nggak enak tuh mau nolak, ya toh mau nolak nggak enak. Gitu loh, rapat dulu. Setelah rapat baru kemudian jawaban itu dikasihkan. Tapi seorang pemimpin nggak boleh bilang, aduh saya kalau nanti WA Bu Ase saya nggak enak. Anggotanya yang diprioritaskan. Jadi ya memang pemimpin itu dari bawah digencet, dari atas dipenet. Iya toh? Gepeng di tengah-tengah, ya apa enggak? Iya, jadi ya sudah resikonya di situ ya, resikonya di situ nggak apa-apa. Mungkin nanti ke sama Bu Ase dimarahin, kan jadi terkenal ya, jadi kenal sama Bu Ase. Oh, Afida toh yang dulu tak marahi itu ya mau kuliah hari Minggu nggak mau ya? Ya sudah, kalau nggak mau kuliah hari Minggu ya sudah, terserah. Ya nggak kayak gitu juga, seorang dosen juga nggak segitu nih, nggak ada toh kamu di sini ada dosen yang omongannya sengak gitu? Enggak ya. Jadi enggak ada kita persengaan itu enggak ada. Apalagi di dalam mata kuliah komunikasi dan konseling ya semuanya wong saya ngajari kalian gimana toh berkomunikasi yang baik kok malah saya di sini juga ngomongnya sengak enggak karu-karuan kan berarti enggak mencerminkan dosen di komunikasi gitu loh. Dan dosen komunikasi ya harus komunikatif orangnya gitu loh. Nggak tahu saya pantas di sini apa enggak, yang menilai kan kalian ya. Terus di dalam organisasi itu hubungannya harus baik satu sama lain. Nggak boleh ada yang neng-nengan, nggak boleh ada yang jutek-jutekan, nggak ada ya. Jadi di dalamnya ada riwayat keberhasilan yang baik akhirnya ya. Oh dulu itu gini sehingga gini kan pasti ada riwayat yang dulu ya. Kemudian salah satu bentuk dari ketiga ciri tersebut adalah bagaimana cara penyelesaian masalah oleh kelompok itu. Jadi kita mau tahu bagaimana apakah kelompok itu kompak apa enggak apabila diberikan suatu masalah. Kalau fine-fine aja, ya fine-fine aja. Makanya nanti akan kelihatan pada saat praktek komunitas. Mudah-mudahan aja komunitas nggak di rumahnya masing-masing lagi ya. Nggak ada kesan tuh, nggak ada sama sekali ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan
pandemi ini segera berlalu ya. Walaupun sekarang endemi, mau dibuat endemi, tapi mudah-mudahan berlalu sehingga kita semua bisa melakukan atau praktek PKMD atau KKN di komunitas ya. Jadi nanti di komunitas itu kalian itu kan merupakan satu organisasi. Jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, bagaimana kelompok ini mengelola sebuah desa yang diketuai oleh seorang pemimpin. Ya, jadi pemimpin PKMD itu ada satu yang memimpin. Nah, itu nanti akan kelihatan. Kalau sekarang sih masih fine-fine. Kangen, iya, I miss you, I love you, mama gitu kan. Nah, nanti kalau pas PKMD komunitas, karena kita 3 minggu di situ atau 2 minggu ya. 2 minggu, kalau dulu itu 1 bulan loh. Kalau sekarang kok cuma 1 bulan itu dibuat awal akhir jadi 2 minggu. Gitu loh, jadi 2 minggu aja ya. Kayaknya kurang deh menurut saya ya. Tapi memang itu sudah apa ya namanya? Sudah ada di apa namanya? Jadwal ya sudah ikut aja ya. Kalau saya setujunya sih untuk praktek kebidanan komunitas ini lebih lama. Karena apa? Yang terpenting adalah dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi betul-betul tahu gimana karakter masyarakat itu. Kalau 2 minggu kayaknya baru diserahin. Terus kita itu katanya sudah selesai minggu depannya gitu loh. Nggak ada kesan ya. Nah nanti di situ baru tahu kan masalahnya banyak tuh. Ada pemuda yang dia pingin apa itu namanya voli, tapi ada yang sana pingin nanggap barongan. Oh enggak, jangan barongan tapi pengajian. Tapi ada yang pokoknya banyak permasalahan di situ. Nah, seorang pemimpin itu kan hanya memimpin saja, ya toh? Keputusan kan bersama, bukan keputusan di tangan pemimpin, bukan, tapi keputusan. Nah, di situ nanti akan kelihatan ya. Disuruh ini, suruh ini, suruh ini. Contohnya aja gini. Beli snack ya gitu. Snacknya dapetnya cuma itu. Ada juga mulut tuh yang julid. Tuh snack kok kayak gini, enak ada. Ada. Nah, itu nanti kelihatan di situ ya. Terus ada juga yang emang ya menurut saya sih anggota itu kurang apa ya? Kurang gawean kayaknya. Mencemooh pemimpinnya coba. Pemimpin iso memang merintah tok tapi ra iso nglakoni. Loh, lah memang yang milih siapa? Emang dia sendiri, wah saya semua yang jadi pemimpin saya, suka tidak suka pemimpinnya saya, kan nggak ada kan? Lah kenapa di belakangnya malah bilang pemimpin no isone kok ngatur tok emang isone ngongkon tok jelas. Nah, tuh Jal coba, apakah itu ciri-ciri kelompok yang kompak? Enggak. Sehingga pemimpinnya tadi nangis kan? Nangis. Kan kebetulan untuk komunitas itu kalau dulu-dulu ya, dulu-dulu saya nggak mau bicara yang sekarang. Kalau dulu-dulu itu koordinator dari praktek PKMD atau komunitas itu adalah saya, gitu loh. Jadi ada masalah apapun itu nomor 1 yang dikasih tahu adalah saya. Saya mencoba untuk menyelesaikan di lapangan, gitu loh. Kalau saya nggak berhasil, saya baru ke Bu Iba, jadi matur Bu Iba, ini gitu loh. Apa? Di kantornya punya kantin nggak? Kantin? Apa gue kantin, Mbah? Nggak tahu kantin tuh nggak tahu Mbah kok. Mbah lagi kerja, diem ya sayang ya. Jadi itu nanti tak ajakin yang kantin nanti, tak cari di Google. Nah, jadi seperti itu komtingnya akhirnya nangis kan. Ketuanya tadi nangis, mau mengundurkan diri gitu kan. Loh, itu nggak boleh juga.
Masa pemimpin kok kalah kayak gitu? Ya hadapi dengan sabar. Tadi itu sabar ya. Misalnya dikatain nggak bisa kerja, lah kan dari awal saya juga bilang saya nggak bisa apa-apa kalau tanpa bantuan kalian semua. Lah gimana? Apa mau direshuffle? Kita pemilihan lagi. Jadi jangan marah. Dikatain nggak bisa kerja, senyumin aja gitu loh. Senyumin aja ya. Misal Komteng juga, Komteng sak penake dhewe, senyumin aja. Gitu loh. Ya. Mana kuliah kok hari Minggu jam 10 sisan. Lah mbok jawab. Langsung jawab apa kan ada juga tuh. Ada kan yang kayak gitu, tapi ya udah memang orang-orang itu berbeda, kepalanya boleh sama, rambutnya hitam tapi dalamnya tuh pasti beda. Jadi disenyumin aja ya, senyumin aja. Nah ini kalau kalian sudah mendapatkan mata kuliah seperti ini, penguatan seperti ini, saya kira kalau kalian itu dimanapun berada itu bisa beradaptasi, ya toh? Bisa beradaptasi dengan beraneka ragam macam-macam sifat orang. Ya, tapi sebetulnya kuncinya satu. Kuncinya itu sebetulnya satu. Jadi jangan pernah menuntut mereka untuk mengetahui, untuk mengerti kita, untuk mengerti saya. Atau ibaratnya jangan pernah menuntut. Apapun itu, jangan pernah menuntut. Tapi akan selalu memberi. Entah itu dibalas, entah itu enggak, pokoknya saya mau memberi. Nah, kuncinya sebetulnya itu. Contohnya, oh saya sudah senyum sama Afida nih. Hai Afida, waduh dicuekin saya. Ya enggak masalah, jangan terus marah. Terus Afida, sombongnya Pol, enggak jadi Komting we, tak takoni aja enggak jawab. Kayak gitu kan didramatisir sendiri itu kan. Ya sudah, niatnya saya adalah menyapa. Dia dengar, dia menyapa lagi atau enggak terus ya. Amin. Nah, penyelesaian masalah tersebut dimulai dengan kelompok pembuat keputusan ya. Jadi di situ pasti ada personal atau tim yang ditunjuk ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, anggota kelompok yang lain itu sebetulnya memberi sumbang saran ya, sumbang saran. Kemudian diadakan rapat dengan ide dengan cepat agar terjadi pemahaman dalam penyelesaian masalah. Jadi misalnya gini, lebih dipersempit lagi, misalnya, oh daerah ini ada daerah Pekalongan, ada daerah Batang, ada daerah nggak usah dilibatkan semua, misalnya 50 orang ini. Kita gini aja po, yang perwakilan Pemalang 1 orang, yang perwakilan itu 1 orang gitu loh. Sehingga lebih dipersempit lagi. Karena kalau 51 orang, wah ya orang, waduh. Sama mabuk gini kan, aku pusing malah pingsan nanti pemimpinnya. Jadi seperti itu, makanya sudah kalau dibuat perwakilan, di perwakilan itu rapat sendiri dulu, gitu loh. Udah percaya nih, saya pemimpinnya. Jangan terlepas dari rapat, bentar ya, saya tak bilang dulu sama kelompokku, saya juga takut lah. Ya nyuen-nyuen nih, belum final itu namanya. Gitu ya. Ini tidak semudah saya bicara seperti ini loh, Dek. Ini kan saya seolah-olah, wow, manis, mudah sekali. Enggak semudah itu. Di dalam kelompok ya, di dalam kelompok, komunikasi dalam kelompok itu bejo, enggak ada yang gebrak meja, bejo, enggak ada yang nendang meja, ngebrak ke pintu. Ya toh anggota DPR aja, MPR aja, malek kursi ini diwalek gitu sama mejone kan, karena emosi. Ini kan ya kayak gini nih, kayak gini. Kadang itu dia itu ditinggal, kalau pepatah Jawa, ditinggal banteng komeng, diajak ora gelem, ditinggal banteng komeng, rodok mending ya. Nah, di dalam prakteknya kalau dia dilibatkan, cerimpungi.
ngeribeti omongane ora ana ujunge, ora ana pangkale, ku tujuane ning ndi ku ora jelas. Nglibet ibaratnya koyo entut ning jero kathok gitu loh ceritanya. Tapi kalau ditinggal itu dia buat masalah. Coba kamu pikir sendiri kalau ada anggota yang kayak gitu. Nah, lebih baik gimana? Tinggal. Lebih baik ditinggal dan itu dianggap tidak ada. Mudah enggak? Karena kan hanya satu orang. Dia tomat busuk kok. Tomat busuk ya buang, nggak usah pakai tomat, daripada sopnya itu nggak enak gara-gara tomat busuk tadi. Gitu loh. Mudeng ya. Maksudnya nggak usah diikut, nggak usah apa itu. Maksudnya ya apapun yang dia ungkapkan tidak usah dianggap, ya didengarkan, tapi nggak usah dibantah, nggak usah diapa, tapi nggak usah dianggap, gitu loh. Mudeng enggak? Tapi itu khusus untuk orang yang tipikalnya kayak gitu loh. Bukan semuanya. Pasti ada pembuat onar itu satu, pasti ada. Pasti ada. Kalau di kelompok ini nggak ada, semuanya baik, semua kompak ya. Nah, ini dalam pelaksanaan sumbangsaran atau ide ya, tidak boleh dilakukan penilaian pada ide-ide sampai acara selesai. Jadi ide itu jangan dinilai. Jangan dinilai itu bagus atau itu jelek, jangan. Jadi ide itu semuanya kita tampung ya. Dianggapnya bahwa semuanya itu boleh kok ya melakukan memberikan ide ya. Dan kelompok itu harus menganggap dirinya sebagai penghasil sejumlah ide dan tidak mengkhawatirkan kualitas dari ide-ide. Jadi jangan kelompok anane yang diem manut. Mbak, menurut jenengan gimana? Manut. Ya nggak ada lah ide kok manut, kan nggak ada kan? Idem, ditulisnya idem, nggak ada. Ya. Jadi di dalam kelompok tadi, ya kelompok tadi menganggap bahwa kelompok itu sebagai penghasil jumlah ide dan tidak mengkhawatirkan ya dari kualitas dari ide-ide itu. Anggota kelompok itu harus dibiarkan untuk berpikir dengan bebas ya, jangan pernah apa itu namanya di apa itu Dek namanya Dek di jazz. Jadi jangan pernah dihalang-halangi dulu gitu loh. Misalnya gini. Jadi tolong ya kalau mau mengeluarkan ide, ide apa, itu jangan hanya ide-idenya saja, tapi ya jalan keluarnya gimana ya harus. Nah, itu namanya sudah membatasi gitu loh, membatasi. Kapan boleh membatasi kayak gitu? Kapan boleh membatasi kayak gitu? Batasi seperti itu kalau dia itu idenya tidak jelas. Hanya apa ternyata komplain aja. Komplain sama ide beda ya sayang ya. Jadi ada itu, ada. Saya juga mengalami itu kayak gitu. Kenapa? Ya sabarlah. Lama. Ya iyalah. Ya sana, kan Mbah bilang jangan ganggu Mbah. Sampai mana tadi, Dek? Iya, misalnya gini, Dek. Misalnya ada ide gini nih, ada ide. Gimana kalau di situ salah satu misinya, visi ya nggak salah satu. Misalnya visinya itu melestarikan budaya yang ada, misalnya kayak gitu kan.
Nah, itu ada anggota kelompok yang bilang, kayaknya kalau melestarikan itu kan lebih cenderung itu luas. Nah, kalau luas seperti itu kan kita nggak tahu nanti sebagai bidannya itu harus jadi itu, wah ngoncai gitu loh, nggak selesai. Dirungok kayak gitu 2 menit tapi ujungnya di mana coba? Itu ide atau kritik? Ide atau kritik? Kritik, Ibu. Kritik. Tapi kalau mau menghasilkan ide, melestarikan, sebentar. Bagaimana kalau melestarikan itu kita ganti kalimatnya menjadi apa ya? Selalu berperilaku budaya. Jadi bisa diaplikasikan, kan dia berperilaku budaya gitu misalnya kayak gitu kan, itu baru ide, nggak nyalahin si Lestari tadi, kan kasihan si Lestari tadi disalah-salahin ya. Ide-ide yang ditawarkan anggota kelompok harus dihargai dan dikembangkan oleh anggota kelompok yang lain ya. Misalnya idenya ini, oh bagus. Jadi itulah, kalau itu tuh maksudnya gimana ya? Apa maksudnya gini. Nanya gitu loh. Jadi nanti sumbang saran semua gitu loh. Ada ide semua, bukan mengkritik gitu loh. Ya. Ini pun sama di dalam kita sumbang saran itu enggak hanya butuh waktu 1 jam 2 jam. Lama ini. Ya, lama sekali yang namanya diskusi kelompok. Contohnya aja gini, ibu hamil mau diadakan kelas ibu hamil. Nah, ini kita kan mau kita adakan kelas ibu hamil nih, ibu-ibu, bu bidannya itu kan hanya sebagai fasilitator saja, ya toh? Nah, monggo sekarang kelompok silahkan dipimpin. Mau hari apa? Jam berapa? Tempatnya di mana? Gitu loh. Itu aja butuh waktu lama loh itu. Udah dipimpin. Jangan ya jangan jam 9. Ada yang bilang, iya ya jam 9 aja. Nanti biar selesai, saya masak-masak itu selesai. Kan ada kayak gitu. Nah, tapi jam 9 itu kan nanti saya itu sampai jam gimana? Nanti belanjanya, yuk ada deh, ada. Stop, percaya sama saya ya. Terus ini 3 tahap ya, 3 tahap di dalam penyelesaian ini ya. Yang pertama yang pertama itu mengklarifikasi tugas yang harus diselesaikan ya. Jadi penyelesaian masalah dalam suatu kelompok ada masalah, klarifikasi tugas yang harus diselesaikan ya. Contohnya gini, seorang pemimpinnya itu tanya, lah kemarin ini kok misalnya ada yang enggak masuk gitu ya, yang misalnya anggota 15 kok yang datang cuma 3 gitu loh. Berarti harus mengklarifikasi tugas yang tadi menyampaikan undangan gitu loh. Mau tanya, undangannya kemarin sudah dikasihkan jam berapa ya? Ini ketemu langsung. Enggak, saya titipin sama tetangga. Oh gitu ya. Coba tetangganya ada nomor teleponnya enggak? Jadi harus diklarifikasi seperti itu ya. Jadi jangan serta-merta, oh, salah gue sing anu undangan. Malah titip ke karo tonggo. Nah, gelut ndak? Lah terus kan piye nek kuncinan? Nah, gelut di situ malah enggak ngerampokin masalah, malah timbul masalah baru. Lucu juga. Nanti kalau kejadian kayak gitu, misalnya kalian kayak gitu, coba nanti WA saya ya, misalnya sudah jadi bidan ya. Ternyata Bu, komunikasi di kelompok itu susah gitu loh.
Kemudian mengidentifikasi solusi yang akan dilaksanakan ya. Jadi apa aja solusinya itu nanti kita identifikasi ya. Kemudian membuat dan mengimplementasikan rencana tindakan dari solusi yang sudah kita sepakati seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya walaupun di situ ada sekretaris, ya sekretaris itu nulis, tapi ketua itu tetap membuat nulis, yang mencoret, ini tanda tanya sesuai dengan pemahaman kita. Mudeng ya. Misalnya anggota Gina tanda tanya ini kan yang bisa baca yang nulis. Ya enggak? Makanya saya itu ini ya kayak kuliah di ini. Saya nulis. Jadi waktu dosennya itu mengajar, saya nulis apa yang dikatakan oleh dosennya. Karena sudah direkam dari sana, enggak mungkin saya minta rekamannya gitu loh. Jadi saya nulis gitu. Tak taunya dari tulisan saya itulah yang dibuat soal. Jadi soalnya itu ada di situ semua sampai bahasanya pakai bonjol-bonjol ya tak tulis yang bonjol-bonjol gitu itu loh. Saya tulis ternyata itu. Nah, saya bilang yang hair itu mau minta tulisan saya suruh moto ke. Lah apa bisa? Tak foto ke tapi apa tahu gitu loh. Maksudnya apa tahu? Kan nggak tahu. Berarti saya harus jelasin kan? Sama aja bohong. Itu ya, jadi 3 tahapan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok ya. Jadi klarifikasi ya, tugas-tugasnya tadi yang berhubungan dengan permasalahan tadi sesuai dengan tugas-tugasnya kan sudah dibagi tugas-tugasnya kan. Kemudian identifikasi solusinya, baru kalau solusi tadi sudah kita identifikasi, membuat dan mengimplementasikan rencana tindakannya ya. Ini ada 2 gaya kepemimpinan dalam kelompok komunikasi ya. Yang pertama itu gaya tunggal, jadi berdasarkan pencapaian tugas yang telah ditentukan bagi kelompok ya. Kalau daya eklektik itu berdasarkan gaya-gaya yang berpusat pada anggotanya pada pembagian tugas ya. Jadi kalau gaya tunggal itu langsung apa yang sudah dilakukan apa itu namanya, misalnya sudah ada tupoksinya gitu loh. Sekretaris membuat ini gitu loh ya. Nah, tapi kalau eklektik ini gaya-gaya yang berpusat pada anggota kelompoknya atau berdasarkan pembagian pada tugasnya saja ya, tanpa hitam di atas putih. Paling enak adalah gaya tunggal ya. Jadi kalau gaya tunggal itu kalian harus apa tuh namanya, membuat tupoksi dulu. Misalnya di kelas ya, tupoksinya untuk komting itu apa aja tupoksinya. Jadi semuanya tahu. Enggak sampai tanya, lah saya kan iki jane sapa ta? Gitu enggak, karena sudah ada tupoksinya. Jadi sama kayak di sini ya, di UPP Kendal ini kan pembagiannya banyak sekali ya toh. Ada yang jadi inilah, tapi itu sudah ada apa tuh namanya? Tupoksinya. Jadi di situ pencapaiannya sampai mana gitu loh. Jadi harus ada laporannya. Ya, misalnya kayak saya ke unit laboratorium gitu ya. Oh iya Dek, saya sebelum lupa ya, kemarin saya mau yang di mana itu waktu Sarasehan saya nggak enak ya. Untuk lab itu boleh mau pinjem alat itu boleh, tapi di jam kerja. Kan kasihan yang bagian lab. Terus jangan pinjem sama Pak Yusuf. Di situ ada Bu Saidah, ada Pak Dodo, tapi Pak Dodo nggak bisa diandelin ya. Bu Saidah aja. Nah, Pak Dodo udah paling jawabannya yo nggak bisa mutusi ya. Nah, sama Bu Saidah nanti kalau Bu Saidah itu ragu, pasti beliaunya nanti akan WA saya. Jadi kayak kemarin hari apa ya, hari Minggu apa ya? Iya, hari Minggu Bu Saidah ternyata masuk. Ya saya
terus ada mahasiswa yang mau pinjem, kan saya bilang ya nggak apa-apa selagi ada petugas laboratorium di situ dan berkenan untuk mengawasi, kan gitu. Iya enggak? Kalau Bu Saidah itu nggak mau mengawasi, ya sudah, ya jangan dipinjemi gitu loh. Gitu ya sayang. Bukan artinya kita mempersulit, enggak, karena di situ sudah ada alur cara apa meminjam ya. Cara peminjaman. Mohon maaf, jadi kita mulai disiplin itu ya, karena kita menyangkut alat-alat laboratorium yang notabene adalah mahal, ya toh. Bukan artinya saya meremehkan mahasiswa itu nggak punya uang, enggak. Urusannya ribet. Ya toh, harus ini dulu, ini harus dikeluarkan dulu, ini harus dihapus dulu dari data, harus mengajukan surat penghapusan, gitu tuh loh, Dek. Bukan dari mahasiswanya, dari administrasinya itu ribet ya. Terus kemudian karakteristik kelompok itu ya, karakteristik kelompok itu anggotanya memiliki hubungan yang tatap muka ya, memiliki hubungan tatap muka lebih dari satu, tujuannya sama, tidak dibeda-bedakan, dan menganut sekumpulan norma-norma. Jadi sudah ada aturannya ya, ada aturannya. Nah, kekompakan suatu kelompok berdasarkan besar kecilnya kelompok itu, kekompakan kelompok besar itu lebih lemah ya dibandingkan dengan kelompok yang kecil. Kenapa bisa gitu? Ngatur orang banyak dengan suara yang banyak sama yang kecil lebih enak yang kelompok kecil ya. Kelompok kecil itu kekompakannya unik di antara anggotanya, kan cuma sedikit tuh ya. Kecil gitu. Kadang ada malah alah mbok wis lah nganu oh itu kemana deh gitu loh. Misalnya anggota 6 atau 10 kan ketok di situ gimana Riko gitu Riko, tapi kalau yang besar kan enggak kelihatan banget tuh ngocehnya di sana. Bener merasa ada yang dukung juga. Kalau cuma 10 ditulis gitu pas omongan aja udah saya itu ya. Gitu loh. Jadi kekompakannya tuh unik ya. Nah, 10 fungsi dari organisasi ya. Satu, kelompok yang kompak itu ada pembagian kerja. Jadi pembagiannya kerja itu habis. Betul enggak? Dibagi habis. Misalnya 53, Ibu. 53 ya. Berarti ini yang enggak masuk 3 orang ya. Nah itu, lah ini 52, 51 saya. Kan berarti tinggal 2 yang belum masuk. Iya, terpental Ibu. Oh terpental ya. Saking banget ya Allah. Mak gedebuk cilik apa gede bocah kuwi. Mbok ngguyu barang. Yo udah tegang-tegang banget ki lho. Aku yo dadi melu tegang. Jadi misalnya ini 53 orang, usahakan untuk dibagi habis. Paling enak tuh dibagi habis. Jadi nggak ada yang santai-santai. Kalau ditanya, nggak tahu. Waduh. Ini nggak tahu, nggak ada yang kayak gitu. Ya dibagi habis ya. Oh no, misalnya sekretaris gitu ya. Ada sekretaris 1, sekretaris 2, dan sekretaris 3 misalnya. Sekretaris 1 menangani tentang ini. Jangan terus sekretaris 1, 2, 3, tapi yang bertanggung jawab sekretaris 1. Jadi sekretaris 2 dan 3 itu mengganti kalau sekretaris kayak gitu ya sekretaris 3-nya sing enak. Nggak tahu saya kan gitu. Tapi kalau dibagi habis, misalnya bagian membuat ini sekretaris 1 tuh fokusnya ini gitu kan, dan yang terakhir bertanggung jawab tentang ini. Terus yang kedua menggantikan apabila sekretaris 1 tidak sekretaris 1 dan sekretaris 2 tidak bisa. Yang kedua itu bertanggung jawab tentang ini gitu loh. Jadi itu
dibuat habis kayak gitu. Jadi tanggung jawab semua kan? Ya enggak? Jangan sampai bilang gini, iki piye toh sekretaris 1 tuh harusnya buat ini enggak dibuat. Gimana nih sekretaris 2? Lah apa aku pernah dilibat ke? Omongan we enggak pernah. Saya enggak pernah diajak rembukan, selalu dia sendiri. Ya Pak ya. Ada enggak di organisasi kayak gitu? Senengnya nyalah ke uang, nguncal ke neng uang karena dia enggak punya tanggung jawab. Tapi kalau diberikan tanggung jawab kayak gitu, sudah tahu di dalam organisasi, oh kita langsung ngitungnya di situ gitu loh. Terus kemudian penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan ya itu berfungsi seperti itu ya. Kemudian juga sama-sama mengolah informasi, mengumpulkan informasi ya, idenya, mengelola, mengendalikan kerja, menguji, meratifikasi, kok meratifikasi ya? Mengklarifikasi keputusan ya. Jadi diklarifikasi udah ya benar ini kalau nanti terjadi kayak gini diuji kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti terjadi ini nanti gimana gitu loh. Kemudian mengkoordinasi dan sebagai penghubung semakin meningkat komitmennya ya bisa menyelesaikan konflik dan penyelidikan ke masa lampau. Artinya gini, oh dulu ada pernah sukses itu apa aja tuh yang dikerjain. Oh dulu pernah terpuruk atau pernah hancur itu kenapa toh gitu loh. Itu juga penting ya. Jadi sehingga kesalahan masa lalu itu tidak akan terulang lagi. Tujuannya itu bukan menyalahkan pemimpin yang lalu. Kalau sekarang kan kebanyakan menyalahkan pemimpin yang lalu, yang dulu gitu loh. Nah, ini penggolongan kelompok sosial dalam penggolongan utama ya di kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Itu penggolongannya ada yang namanya primary group ya. Jadi ini adalah kelompok primer yang lebih intensif ya. Jadi face to face di sini kayak kelas ibu hamil nggak bisa nggak face to face, harus face to face ya. Jadi disinilah manusia pertama-tama dididik dan berkembang menjadi manusia sosial, ya, mengembangkan sifat-sifat sosial, sifat komunikasi kelompok, ya. Jadi di sini bercorak kekeluargaan dan berdasarkan simpati. Ini contohnya primary group di tempat kita bidan itu ya kayak posyandu, dasawisma, gitu ya. Terus apalagi kelompok balita, lansia gitu ya, itu termasuk primary group. Secondary ya, kelompok sekunder ya, komunikasi dalam hubungan yang tidak langsung ya, tidak akrab. Jadi kurang bersifat kekeluargaan dan bersifat formal. Ya, jadi di sini lebih objektif, ada beberapa prinsip di sini ya. Jadi secondary itu dari beberapa macam gitu, misalnya ya sudah sekarang kita masuk di mana ya, pemuda gitu loh, pemuda. Karang Taruna itu kan tidak tidak seperti ibu hamil itu loh. Kalau ibu hamil itu kan meskipun apa tuh namanya ya, walaupun di Karang Taruna ini tujuannya sama, tetapi kelompok ini apa ya namanya, dari sana yang tidak, kadang tidak sama misi visinya itu, kadang tidak sama gitu loh ya. Jadi kadang komunikasinya kan tidak langsung, sebentar saya tanya di situ, sebentar saya tanya di sini gitu loh. Jadi sifatnya itu sangat formal. Jadi formal sekali. Ada kepala desanya, ada itu. Tapi kalau di kelompok ibu hamil kan enggak. Pak Lurah suruh di situ, suruh ngapain? Oh, kadang kita juga di Karang Taruna itu ngundang dari kepolisian misalnya. Ngundang dari kepolisian. Jadi tidak akrab di situ, ya, tidak akrab.
Kemudian ada beberapa prinsip ya di dalam komunikasi di grup yang secondary ini ya. Jadi kendalikan suasananya ya, kendalikan suasananya. Jadi suasananya harus memberikan kesan pada semua anggota bahwa mereka itu setara ya. Bahwa kita di sini duduk di sini itu dalam rangka sama-sama gitu kan. Kalau yang dari berbeda kan kita tandaskan di situ kan. Mohon maaf, mungkin di sini ada yang jadi gubernur, mungkin di sini ada yang anaknya konglomerat, ada juga yang mungkin dia itu lahir dengan nengratan, ya toh. Nah, jadi kita tandaskan di situ bahwa berikan kesan kita tidak pilih kasih gitu loh, sehingga misalnya ada seragam, seragamnya sama. Misalnya duduk di bawah semua, gitu loh. Ya, jangan sekali-kali di situ tidak seragam kalau kayak gitu. Kalau tidak seragam itu akan diketahui itu dari ekonomi lemah, dari ekonomi kuat, dari ekonomi sedang gitulah. Contohnya dirimu di sini. Dikasih seragam enggak? Apa ada seragam yang aku enggak mau sama dia seragamnya kayak gitu. Kalau aku pengen saya kasih motif yang ya nggak bisa lah ya, seragam itu ya kayak gitu itu. Mau tidak mau ya seperti itu gitu loh. Ya toh jadi sama dari bahan yang sama gitu loh. Maksudnya seperti itu. Saya aja paling suka kondangan tuh pakai seragam kok. Jadi nggak bakalan diomongi. Sampai ke situ enggak? Saya kalau undangan pernikahan paling enak itu kalau mau berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Kalau mau berangkat kerja, suruh duduk, suruh apa, suruh minum bilangnya, dah kesusu, telat saya. Nanti kondeteku elek. Gitu kan? Mau dibai berkat, lah terus saya di kantor masa nggak berkat, kan gitu. Nah, kalau pulangnya, itu juga nggak sempat. Aduh, saya barusan pulang nih, jam segini barusan pulang. Rasanya badannya udah mau copot-copot ganti daster gitu loh. Kan masuk akal. Padahal di situ intinya saya nggak mau minum di orang hajatan gitu loh. Bukan gengsi, bukan gengsinya. Tapi takut kalau gelasnya, yo nek ngasih nggo sabun kok ndak, airnya ngalir apa enggak, takut sendiri saya itu, ketakutan sendiri. Padahal sih sana juga bersih-bersih aja. Nah, selanjutnya saya paling nggak suka kalau dibedain. Kasih teh botol, yang lainnya itu di gelas. Kak, saya snacknya itu di kerdus, dia itu snacknya di piring. Coba, rasanya gimana? Bangga atau malah malu? Coba saya tanya, bangga atau malu? Malu, Ibu. Malu, justru malu, bukan bangga. Aku kan wong penting, sumbanganku loh akeh timbang kowe, makanya aku dingin nek orang sombong aja kayak gitu. Nah itu saya paling nggak mau tuh kayak gitu. Jadi semua serba kesusu gitu loh. Semua serba kesusu itu saya. Ciri khas Bu Asih itu kalau kondangan seperti itu. Senengnya mesti kesusu. Oh, pengennya ya suwi, mengkai wangi. Tapi aku keselak. Gatel kabeh rasane. Pengen ganti baju kebesaran, daster gitu loh. Daster suwek yaitu baju kebesaran ya. Kemudian ciptakan rasa aman di situ ya. Jadi tidak ada ancaman dari anggota yang lain. Ya, jadi kalau suasana sudah memanas, hampir memanas, ademkan gitu loh. Jadi itu udah tahu itu, pemimpin itu udah tahu. Jadi kalau ada kecurigaan dari anggota yang lain yang akan menghambat ya karena menyebabkan seseorang tidak ikut serta dengan seluruh kemampuannya, kita harus tahu. Wah, iki ceritane gitu loh. Bisa tahu ya maksud saya ya, Nak? Saya ya bingung ini.
Apa saya bicara sendiri ya? Ada aja. Terus kemudian ada kesadaran berkelompok ya. Jadi harus ada komunikasi dalam kelompok itu dengan memperhatikan kesadaran berkelompok ya yang akan menimbulkan anggota kelompok sesuai dengan masing-masing itu dalam peran dan fungsinya ya. Jadi setidaknya itu akan memahami kebutuhan teman-teman serta dirinya sendiri dalam timbal baliknya hubungan anggota kelompok ya. Jadi masing-masing sadar bahwa kita akan mencapai tujuan yang sama, tujuannya sama ya. Jadi untuk apa toh sebenarnya bengkerehan dengan apa tuh namanya? Marah kalau idenya itu tidak diterima dan lain sebagainya ya. Kemudian ada saling pengertian ya. Kemudian belajar mengerti dan merasakan keperluan anggota yang lain ya. Kalau di dalam kelompok itu ingin bekerjanya itu secara efektif. Jadi jauhkan egois ya, jauhkan sok pinter, jauhkan sok orang penting di dalam kelompok seperti itu. Nah, strateginya apa? Strateginya ya, kalau ada anggota kelompok yang dia negatif ya. Jadi buat dia itu memiliki gitu loh. Ya dengan kata-kata misalnya sangat hebat ini idenya misalnya kayak gitu dan alhamdulillah kita mempunyai beliaunya yang pokoknya anggota kelompok ini tidak ada artinya tanpa beliau gitu loh yang Angel Kandanane tadi itu loh. Ya, setidaknya kalian saya kenalkan lah di sini ya. Saya perkenalkan gimana kita itu berkomunikasi dengan kelompok ya. Jadi bidannya bisa menciptakan perasaan memiliki di antara anggotanya tadi ya. Misalnya kok di posyandu ya, kalau penjenengan nggak datang gitu kan, penjenengan nggak datang posyandu ini, nanti posyandu ini akhirnya nggak ada yang datang, akhirnya mati. Nah, kalau posyandunya mati atau tidur, terus siapa nanti yang ngopeni balitanya misalnya nanti kurang gizi lah, kurang inilah, gitu kan? Jadi ciptakan supaya dia tuh memiliki posyandu itu. Posyandu itu tanpa kehadiran saya nggak akan jalan, gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Kemudian ciptakan lingkungan yang peka, ya ini sangat penting sekali ya. Jadi mungkin di posyandu ada yang minder, ya dia pakaiannya orang-orang tuh bagus-bagus, pakai balitanya juga dipakein yang bagus-bagus, tapi ternyata dia dari ekonomi yang rendah misalnya. Kita harus peka, ciptakan kepekaan itu, ya dengan mungkin ya salah satunya Bu Bidanya tadi mendekati si bayinya tadi, cantiknya, gemesin ya, terus dibedos, senyumnya cantiknya, gitu nanti dideketin sama yang lainnya, gitu loh. Jadi nggak ada rasa minder di situ, ya. Kemudian mendorong partisipasi ya dan juga kontribusinya. Kemudian menghargai pendapat yang berbeda dan sama-sama mempunyai perasaan komitmen ya, kebersamaan gitu. Nah, keuntungan dari kegiatan kelompok itu pasti efisien ya. Karena kita akan memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan dengan banyak orang ya, menjembatani pertukaran pengalaman, saling memberi dukungan ya, dan sebuah forum yang mendorong anggota kelompok untuk saling membantu karena punya rasa memiliki tadi. Agar kegiatan kelompok bisa efektif, itu bidan harus perlu mencermati materi yang akan disampaikan sesuai kebutuhan dan manfaat bagi anggota kelompok. Kalau misalnya mau mengadakan penyuluhan, pendidikan kesehatan, sesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok tadi. Membutuhkan itu enggak, gitu loh. Kalau misalnya enggak, ya enggak usah. Belum penting, misalnya di daerah yang
apa ya, di pegunungan misalnya yang dia beolnya misalnya di kebun-kebun dan lain sebagainya. Walaupun dia itu butuh WC, tapi belum waktunya karena kita untuk menggali itu aja airnya sangat dalam, ya toh. Jadi enggak mungkin kita kelompok itu. Nah, baru kemudian kalau kita sudah kerjasama dengan kelompok lain, kemudian dibuatkan baru berarti buat penduduk itu menggunakan jamban yang sudah tersedia, gitu loh. Kan berarti itu memang kebutuhan dia dengan fasilitas yang sudah ada. Tapi kalau fasilitas belum ada, sementara juga sulit untuk membuatnya, ya jangan diberikan itu. Ditolak mentah-mentah ngamuk. Penduduk bisa ngamuk, ya tah? Nah, ini pengorganisasian ya, supaya bisa dikelompok-kelompokkan, ini tugasnya ini gitu ya. Rencanakan kira-kira apa toh yang dibutuhkan di situ gitu ya, kayak di BEM itu di Hemadima itu ya, ada yang sosial, ada yang apa itu yang bagian mencari uang itu apa, usaha, ya Allah, kayak gitu aja kok enggak ketemu ya. Seksi usaha, tapi seksi usaha malah uangnya enggak masuk-masuk, jadinya lucu. Sebetulnya kemarin udah bagus tuh, tapi ya ini mungkin enggak asrama lagi mungkin ya. Nanti kalau kita tambah prodi baru kan otomatis asrama itu dibuat untuk ngajar ya. Itu tengah-tengah itu mau dibuat 4 lantai atau 3 lantai gitu loh. Jadi semakin megah UPP Kampus Kendal ya. Nah itu saya sih setuju banget kalau misalnya di asrama semua, makanya kan dibuat bahwa kita itu satu tujuan gitu loh. Jadi nggak serta-merta ada yang misalnya gini, kita kerjasama dengan Pepsoden misalnya ini loh, kerjasama dengan Pepsoden. Boleh di sini pakai Pepsoden semua, tapi satu syarat apa, mau mengajukan proposal apa, gitu sebetulnya bisa. Tapi digali dulu di situ pakai sebagian besar apa memakainya gitu loh. Itu sebenarnya dari seksi usaha sangatlah bagus. Terus misalnya ada yang sukanya laundry gitu ya, laundry. Cari laundry yang murah ya, yang memuaskan dan anak-anak itu mampu gitu loh, anak-anak mampu. Biasanya orang kan 4.000 nih, ya buat 2.500 sekilonya atau 3.000 sekilonya, tapi saya pastikan anggota di sini laundry semua gitu loh. Itu saya kira mau dia, saya kira mau. Nah, usaha kita di mana? Misalnya dari sana 2.500 ya 3.500 itu masuk di kas gitu. Kan tetap lebih murah, ya toh? Pandai-pandainya aja seksi usaha itu. Pandai-pandainya dia nyari kerjasama dengan luar gitu loh. Kemudian siapkan tempatnya ya. Kemudian laksanakan kegiatannya. Setelah kegiatan tadi kita laksanakan, kita evaluasi ya. Ini merencanakannya seperti ini ya. Dalam merencanakan enaknya topiknya apa ya? Yang menjadi peserta siapa ya? Nanti yang apa tuh namanya, sasaran kegiatannya ini siapa aja ya? Kapan sama metodenya apa ya? Pelengkapannya apa aja ya? Untuk jenis pencairan kelompoknya apa ya kira-kira yang kita gunakan gitu. Dulu waktu PPKM sudah kan untuk pencairan suasana kelompok itu Putri sama siapa ya seringnya itu loh. Putri sama siapa? Saya ya lupa. Ingat enggak? Enggak ingat. Kalian ini. Yang pencairan suasana itu loh, misalnya ada permainan dan lain-lain itu loh.
Ya wis, ora nek lupa rasa. Terus kegiatan evaluasinya itu gimana gitu ya. Ini mempersiapkan tempat ya, jangan lupa ruangan dan perlengkapannya ya. Apa mau pakai tempat duduk atau lesehan, pengeras suaranya itu gimana, kayak kemarin itu nggak pas ya di aula itu ya, menggema gitu loh. Menggema itu jadi nggak pas. Enaknya gimana ya itu ya? Itu terlalu luas banget kok. Mic-nya atau audionya ada di depan itu jadi menggema gitu loh. Jadi suaranya itu menggema, atau mungkin di laptop saya aja ya. Iya, Kalian Ibu, menggema. Sama Ibu. Ya, saya juga menggema, Ibu. menggema ya, kurang jelas gitu loh. Kurang jelas. Itu perlu difikirkan kok. Kayaknya mau dikasih yang itu ya. Kasihkan bukan di depan tapi kasihkan perpojokan itu loh. Perpojokan. Ini kalimatnya gimana sih saya ini? Biasanya kan yang menempel di dinding itu loh. Di dinding itu loh. Jadi nggak ada di depan itu loh. Itu kan ada di depan. Sehingga di depan masih luas jadi menggema dia, kena dinding-dinding. Tapi kalau sudah di stop di sini, stop gitu loh. Kan jadinya nggak menggema, jadi bagus. Itu sudah super sangat bagus ya gedung kita itu ya. Cuma nggak tahu itu penataannya, saya juga bingung saya itu. Ya sudahlah, kita jalani aja ya. Jadi meletakkan alat bantu itu sesuai dengan keinginan. Kalau menurut saya bagian yang ruangan kita itu loh, atas itu loh, yang operatornya itu ada yang di depan itu loh, yang di atas depan itu loh, mudeng enggak? Yang di sebelah kanan itu loh, ada pintu itu loh. Bingung? Ada bayangan enggak? Di aula atas itu yang bagian kanan untuk kursi-kursi itu loh, kursi-kursi banyak banget itu, enggak pernah ke atas, belum pernah. Maaf Ibu, belum pernah ke kampus. Satu pun nggak ada. Kemarin perwakilan juga nggak ada. Oh, jadi kampusnya tuh luas, terus sebetulnya ada tempat di situ yang kayak rekaman itu loh. Jadi semuanya ada di situ yang apa tuh mengoperasionalkan tip apa gitu ada di situ sebetulnya. Jadi nggak ada di ruangan bareng-bareng sama kita. Kadang itu juga sepleteran, wing gitu di telinga sakit itu loh. Iya, ini hanya perkiraan saja. Nanti kalian sebagai bidan itu tahu gitu loh. Penempatan itu harus tahu, jangan terus cuek bebek. Wis Pak, disiapkan ya wis, rasa enggak, tapi kita juga ikut di situ. Oh ini gimana Pak kalau misalnya nganu Bu, nek temriki make oh gitu ya. Gitu loh. Kan pasti ada, kalau ide kita enggak diterima, saran kita yang tepat pasti ada alasannya. Gitu loh. Nah, ini baru pelaksanaannya ya. Ada pembukaan ya. Jadi dalam rangka pembukaan itu harus menarik perhatian peserta ya, bina dulu hubungan yang baik dengan peserta, terus kita kasih tahukan topiknya ya, kemudian antisipasi kelanjutan presentasi atau diskusi ya, siapa tahu nanti yang pemateri 1 nggak bisa, ternyata pemateri 2 ini kok apa tuh namanya, waktunya masih sisa, harus gimana ya gitu loh. Nah, ke bagian yang utama ya, materi-materi tadi kita berikan selama kegiatan ya. Kemudian bagian penutup itu meringkas ya. Nah, dan bagaimana kita itu melakukan suatu kegiatan untuk menutup ya. Jadi untuk mengakhiri ada tekniknya di sini bahwa kita kasih tahu bahwa waktunya telah habis ya. Dari tadi yang gitu loh, udah kalian lakukan itu ya. Terus kapan nanti pertemuan yang akan datang ya. Kemudian berdiri,
mengisyaratkan dengan gerak tangan, ya, menunjukkan catatan singkat dan memberikan tugas-tugas tertentu. Jadi kalian berdiri kalau pas penutup, udah kalian lakukan ya, nggak mungkin duduk. Baru kemudian kita evaluasi ya, evaluasi apakah kebutuhan peserta tadi sudah tercapai atau belum ya. Kemudian menganalisa kebutuhan pasien pesertanya, terus nanti kalau misalnya kurang mungkin ada persiapan bicara di masa yang akan datang kalau memang belum selesai ya. Kemudian memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang akan datang, kan pasti ada tolong ditulis apa saran apa itu gitu kan ada ya. Jadi kita akhirnya mengetahui dampak kegiatan kelompok dan menentukan apakah tujuan kita itu telah tercapai atau belum ya. Jadi dalam mengevaluasi harusnya dilakukan kayak kalian ini belajar ini juga ada evaluasinya. Coba dari setelah UTS ini nilainya bagus apa enggak, ya nilai UAS. Ini bisa loh. Misalnya sebelum UAS, UTS sebetulnya nilainya yang Bu Habibah ternyata bagus-bagus gitu loh. Setelah saya pegang ternyata hancur minah nilainya gitu. Misalnya ya berarti nanti untuk pertimbangan tuh ya untuk pertimbangan saya ya bagaimana kalau dipercaya lagi untuk komunikasi ya mungkin dengan kegiatan yang berbeda misalnya kayak gitu ya atau mungkin bagi Putri ya selaku PBM mungkin nanti akan mengganti siapa yang pantas untuk mengajar komunikasi gitu loh ya jadi seperti itu. Nah, ini strategi menghadapi kelompok peserta yang kurang mendukung kelancaran kegiatan ya ada yang tipe pasif meneng wae sing penting teko meneng wae ngrungokke mbuh-mbuhan sing penting teko mripate ketok iya melihat tapi pikirannya entah di mana-mana gitu ya. Nah, kalau ada yang tipe kayak gitu, ajukan pertanyaan langsung sama peserta itu. Coba sekarang gitu tuh loh ya. Terus minta berbagi rasa berpasang-pasangan, berbagi rasa berpasang-pasangan. Jadi aktif, diaktifkan akhirnya kan. Nah dia sekarang berpasang-pasangan nih samain mau tidak mau kan dia ngikut, nggak diem aja ya. Kemudian bisa juga meminta untuk menulis komen atau menjawab pertanyaan tadi ya. Memberikan insentif kecil itu misalnya kelompoknya itu pasif ya. Coba ada door prize nih di sini gitu ya. Kemudian merubah metode penyampaian dengan kegiatan yang lebih menarik atau kalau misal banyak yang pasif ya dibuat untuk permainan. Yang agresif ini juga ada ya. Jadi kalau misalnya dia waduh dan wis ora kena dikatani pokoknya ya agresif ya ngomong ini juga ini usul ini kan ada juga ya. Jadi ajukan pertanyaan bukan tentang sebab sikap agresifnya. Terus kenapa tuh kalian agresif? Enggak. Ini kayaknya kalau saya lihat Bu Asih ini dari tadi tuh begitu semangat dalam mengikuti gitu kan. Karena lah melayu ngarep. Neng kene meneh. Neng kene meneh gitu loh. Jadi tidak bisa duduk tenang ya. Begitu semangatnya. Pengen tahu nih kita kok bisa semangat seperti itu Bu bagi tipsnya gitu loh kan nanti dia duduk kan ngomong kan dia gitu loh sebetulnya ada juga kayak gitu ya jadi orang yang seperti itu jangan dianggap bahwa orang itu mewakili kelompok ya kalau orang yang kayak gitu jangan dia mewakili biasanya egois aja dia ya kemudian disuruh dia untuk mempresentasikan data dan untuk memperkasai diskusi secara pribadi ya jadi misalnya sebelah atau mungkin
ketuanya tadi mendekati gitu ya. Tadi jenengan ini. Nah, anu jenengan apa kira-kira, yang lainnya diem dulu ya. Ini tipe yang banyak bicara ya. Jadi karena dia banyak bicara, ya tunjuk aja dia sebagai pemimpin kelompok. Kalau dibuat kelompok-kelompok kecil, ya toh. Jadi hindarkan pandangan terhadap peserta yang banyak bicara karena dia caper, ya. Dia caper. Jadi terus sekarang gantian ya, gitu loh ya. Padahal dalam rangka wes, kamu ngomongnya udah sampai sekarang gantian coba, dari tadi kan pendapatnya Bu Asi melulu ya, Bu Asi udah banyak tuh pendapatnya ya, coba sekarang pendapatnya Dewi misalnya kayak gitu. Misalnya jika perlu beritahu peserta yang banyak bicara ini secara halus bahwa pendapatnya itu menarik ya. Beri tugas menulis secara rinci tentang pendapatnya pada secari kertas. Jadi kon meneng tapi tangannya ben nulis, itu juga bisa. Ya. Ini udah ini tipe pesimis ya. Jadilah pendengar yang aktif ya, biar dia ngomong mau apa, dengerin gitu ya. Kemudian beri jawabannya lebih positif atas ungkapan, alah kalau saya itu siapa, saya nggak pinter, saya lulusan SMP, ya, misalnya kayak gitu kan. Itu orang pesimis itu ada kayak gitu ya. Nah, kalau pas dia ya enggak apa-apa walaupun lulus SMP ini misalnya, kok ini kelas ini mau dibubarkan. Terus nanti itu tuh terus gimana itu nanti gimana itu gimana? Kalau pendapatnya jenengan itu gimana? Ya, udah menurut jenengan aja pendapatnya gimana. Nah, nanti kalau pendapatnya sudah muncul, tanyakan kamu. Nah, ini ada ternyata pendapat yang cukup luar biasa, yang cukup bagus, yang cukup handal dari ini ya. Gimana teman-teman? Ini ya, gitu loh. Jadi dia butuh ganjel orang pesimis itu. Ngerti ganjel? Butuh ompak, butuh suatu pengakuan gitu loh. Jadi jangan yang diem malah justru didiemin, ditenggelamkan, malah yang cerewet itu terus aja malahan itu jangan ya. Kita memang harus jeli ya. Ini ada juga tipe pelawak, ditakoni yang ngelawak, dinganoni ngelawak, nyebelin tahu. Meskipun dia itu kadang mencairkan suasana, tapi kalau jangan terus dikasih pertanyaan yang serius dia ngelawak. Ya. Jadi kadang nyebelin banget tuh. Misalnya, gimana pendapatnya? Larang pendapatku aku nah gitu loh, ada kayak gitu ya. Nanti kalian akan menemui. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Pusing, Dek. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk terkait asrama itu tidak ada asrama beneran ya, Bu? Soalnya orang tua nyuruhnya itu di asrama, Bu. Soalnya jauh rumahnya. Enggak, ini baru wacana saja, Cinta. Wacana. Kan kalau kemarin sudah disetujui yang rumahnya dekat. Kalau yang rumahnya jauh wajib asrama. Kemarin kan jadi kayak gitu. Nah, kalau kita itu banyak prodi, misalnya kok ada tambahan prodi dan lain sebagainya, kemungkinan besar kan enggak asrama gitu loh. Kalau menurut saya sih, kalau menurut pendapat saya, itu lebih bagus asrama. Jelas, aman, walaupun kurang nyaman, ya, tapi ibaratnya itu enggak ada resiko lagi. Enggak ada resiko lagi. Misalnya kok kalian kos di luar, ya toh? Kos di luar, mau cari makan harus keluar, ya toh? Ya enggak? Terus misalnya terjadi sesuatu, misalnya diare atau apa gitu, kita juga nggak bisa
apa tuh namanya, misalnya keracunan gitu, kita juga tidak dapat membantu, ya toh. Makan di mana, apa yang dimakan, ya toh. Tapi kalau di asrama kemarin ada kasus keracunan massal. Apa ya kayak, kok lupa saya. Ada pernah kasus mencret bareng-bareng, kan berarti keracunan massal, langsung diteliti tik gitu, ya kena, akhirnya kena gitu loh. Akhirnya kena. Terus ibu-ibu dapur juga diminta untuk masaknya itu secara higien ya. Jadi ada higienis ya. Ada. Malah ini ada setiap hari Jumat gitu, saya setuju kok. Setiap hari Jumat itu di depan kampus diadakan makan gratis gitu loh. Di depan kampus, siapapun, tapi setiap hari Jumat. Dan itu adalah ide dosen-dosen. Jadi nanti mungkin dosen setiap hari Jumat masak apa taruh situ gitu loh. Nah, syukur-syukur nanti yang jaga dari Himadema, kan bisa untuk kegiatan juga, dompleng kegiatan di situ, ya toh. Sih saya lebih suka kalau di atas namakan ya UPP Kampus Kendal, enggak, walaupun itu dosen ya enggak gitu loh. Hobi banget saya masak, tersalurkan akhirnya, ya toh. Hobi masakku tersalurkan gitu. Jumat ini apa, Jumat besok apa, saya itu sudah menghayal jauh gitu loh. Seneng rasanya, seneng banget. Wis pokoknya ora iso jangan ditanya alasannya seneng kenapa toh gitu. Wis pokoknya saya seneng banget kegiatan itu kalau terrealisasi gitu loh. Karena apa? Enggak usah nerima bayaran, enggak mungkin dong yang makan itu mau memaki-maki masakanku yang enggak enak, ya toh. Tapi kalau jualan, oh ya jelas. Saya tuh sampai punya ide gini loh. Mau enggak ya asrama? Saya tuh hobi masak, Dek. Jadi enggak cari keuntungan atau apa tuh enggak. Saya tuh mau asrama itu yang suka pedes, itu pesen makan sama saya gitu loh. Jadi logonya saya bilang, yang enggak mau pedes menyingkir, minggir gitu loh. Udah. Itu saya ada ide kayak gitu. Saya memang kalau masak super duper pedes. Jadi yang nggak suka pedes minggir. Itu kayaknya punya logo kayak gitu. Seneng banget terus melihat yang makan masakan saya tuh sampai gembro. Tuh saya puas sendiri. Aneh kan? Yang dulunya itu Miss Rina itu nggak mau pedes jengkol, itu nggak suka. Ih, jengkol apa itu? Nggak pernah gitu. Halah, makan. Makan. Saya gitu kan. Oh, nanti saya kalau lagi makanlah satu tuh. Pedesnya gitu. Tapi enak. Nah, toh saya bilang gitu. Nah, akhirnya sekarang hobi dia. Hobi jengki. Udah ketularan saya ya sama pedes itu sembuh sampean ini apa tuh namanya sinusnya. Jadi kalau pas sinusnya itu umat makan pedes tuh plong dia akan sembuh sinusnya. Padahal udah berobat ke dokter ke itu apa obat nggak apa ternyata pedes obatnya. Makanya saya nggak terkena sinus alhamdulillah ya karena saya kalau nggak pedes itu mual. Gitu ceritanya. Ini cerita sampai lari ke situ. Ya nggak apa-apa, ini kelompok kok. Ini kan kelompok, saya lagi ngomong tentang kelompok juga, komunikasi di kelompok ya. Cuma saya itu kalau misalnya anak-anak nanti kok pesen saya, ibaratnya saya itu kalau ngambil untung sih ngambil, cuma nggak untung pribadi, misalnya untuk bayar yang rewangi masak untuk begitu loh dijatuhkan ke situ misalnya ayam geprek super duper pedas itu misalnya 10.000 gitu itu loh kan ya tetap bati misalnya bati 2.000 atau 1.000 gitu kan untuk yang bantu masak gitu kalau masalah itunya sih enggak gitu loh rasanya tuh terpuaskan gitu loh saya masak ini dikasih itu wah rasanya dek jenenge saya itu kan hobi masak ya kalau
habis ngasih masakan ke orang, terus orangnya bilang, wah mantap, tuh udah bahagia saya, kayak punya budget 1 miliar. Itu saya geprek, kayaknya sambel-sambel geprek di situ tuh kalah, Dek. Sambelnya sama saya. Wong yang di depan kampus, kalian tuh belum ya, belum pernah ke kampus. Di depan kampus tuh kan ada yang